Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti dari Tadris Pendidikan IPS. Di sini saya akan membahas tentang peraturan pemerintah tentang ketelitian peta, rencana, dan tata ruang. Yang pertama itu ketentuan umum. Ketentuan umum di sini terbagi 5, yaitu yang pertama peta. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Dan yang kedua di sini ketelitian peta. Ketelitian peta adalah ketepatan, kerincian, dan kelengkapan data atau informasi georeferensi dan tematik sehingga merupakan penggabungan dari sistem referensi geometris, skala, akurasi atau kerincian, basis data, format penyimpanan secara digital termasuk kode, unsur penyajian, kartografis, mencakup simbol, warna, arsiran, dan notasi serta kelengkapan muatan peta. Dan yang ketiga di sini skala. Skala adalah perbandingan jarak dalam suatu peta dengan jarak yang sama di muka bumi. Dan yang keempat, skala minimal adalah skala peta dasar terkecil yang boleh digunakan dalam proses perencanaan tata ruang. Dan yang kelima, geospasial atau ruang lingkup kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Dan yang kedua di sini perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang terbagi 3. Yang pertama itu perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Dan yang kedua, rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A secara hierarki terdiri atas 3. Yang pertama, rencana tata ruang wilayah nasional. Yang kedua, rencana tata ruang wilayah provinsi. Dan yang ketiga, rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang di wilayah kota. Dan yang ketiga, rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B terdiri atas rencana tata ruang pulau atau kepulauan. Kedua, rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Yang ketiga, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi. Dan yang keempat, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten. Dan yang terakhir, yang kelima, rencana tata ruang kawasan strategis kota. Dan terakhir, rencana detail tata ruang kabupaten atau kota. Dan yang ketiga di sini peta rencana tata ruang. Peta rencana tata ruang terbagi 2. Yang pertama itu peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi peta rencana struktur ruang dan peta rencana pola ruang. Dan yang kedua, peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diterapkan peta penerapan kawasan strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, peta rencana struktur ruang wilayah. Di sini peta rencana struktur ruang wilayah terbagi 4. Yang pertama itu peta rencana struktur ruang wilayah, dan di mana peta rencana struktur wilayah ini dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan meliputi unsur-unsur dan sistem perkotaan, jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan terakhir jaringan sumber daya air. Dan yang kedua, sistem sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 digambarkan pada
1. Cakupan peta wilayah secara utuh. Dan yang ketiga, dalam hal diperlukan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat digambarkan pada peta tersendiri. Dan yang terakhir, untuk kepentingan penerapan peraturan perundang-undangan, peta rencana struktur ruang wilayah dapat digambarkan dalam beberapa lembar peta yang tersusun secara sistematis mengikuti penggambaran wilayah secara utuh. Dan yang kelima, peta rencana pola ruang wilayah. Di sini terbagi 5. Yang pertama, peta rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2, meliputi kawasan lindungan dan kawasan budidaya. Dan yang kedua, peta rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus digambarkan dalam bentuk delineasi. Dan yang ketiga, delineasi kawasan lindungan dan kawasan budidaya harus dipetakan pada lembar kertas dan menggambarkan wilayah secara utuh. Dan yang keempat, dalam hal kawasan lindungan dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat digambarkan dalam bentuk delineasi, penggambarannya disajikan dalam bentuk simbol. Dan yang terakhir itu, untuk kepentingan penerapan peraturan perundang-undangan, peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digambarkan dalam beberapa lembar peta yang tersusun secara sistematis mengikuti penggambaran wilayah secara utuh. Dan yang ke-6 di sini, ketelitian peta. Ketelitian peta terbagi 3. Yang pertama, peta rencana umum. Yang kedua, tingkat ketelitian. Dan yang ketiga, ketelitian geografis. Yang ketujuh, ketelitian peta rencana tata ruang wilayah nasional. Peta rencana tata ruang wilayah nasional digambarkan dengan menggunakan sistem referensi geospasial sebagai dimaksud dalam pasal 11. Yang kedua, peta dasar skala minimal 1/1.000.000. Yang ketiga, unit pemetaan yang dapat digunakan untuk rencana tata ruang wilayah nasional. Dan yang terakhir, ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Dan yang kedelapan, ketelitian peta rencana tata ruang wilayah provinsi. Di sini terbagi 4. Yang pertama, peta rencana tata ruang wilayah provinsi. Yang kedua, dalam hal wilayah provinsi memiliki pesisir dan laut, peta rencana tata ruang wilayah provinsi dapat dilengkapi dengan data batimetri. Yang ketiga, dalam hal wilayah provinsi berbatasan dengan wilayah provinsi lain, peta rencana tata ruang wilayah provinsi disusun setengah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang berbatasan langsung. Dan yang terakhir, peta rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digambarkan dengan penggambaran wilayah provinsi ditambah dengan wilayah provinsi yang berbatasan langsung dalam koridor 5 km sepanjang garis perbatasan. Yang ke-9, ketelitian peta rencana tata ruang wilayah kabupaten yang terbagi 4. Yang pertama, rencana tata ruang wilayah kabupaten yang terdiri dari 4 sistem referensi geospasial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. Peta dasar skala minimal, unit pemetaan yang dapat digunakan untuk perencana tata ruang wilayah kabupaten, dan terakhir, ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Nah, yang kedua, dalam hal wilayah kabupaten memiliki pesisir dan laut, peta rencana tata ruang wilayah
kabupaten dapat dilengkapi dengan data batimetrik. Dan yang ketiga, dalam hal wilayah kabupaten berbatasan dengan kabupaten atau kota lain, peta rencana tata ruang wilayah kabupaten disusun setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung. Dan yang terakhir, peta rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digambarkan dengan penggambaran wilayah kabupaten ditambah dengan wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dalam koridor 2,5 km sepanjang garis perbatasan. Dan yang terakhir, ketelitian peta rencana tata ruang wilayah kota. Di sini terbagi 4. Yang pertama, peta rencana tata ruang wilayah kota digambarkan dengan menggunakan sistem referensi geospasial sebagaimana dimaksud pada pasal 11. Dan yang kedua, dalam hal wilayah kota memiliki pesisir dan laut, peta rencana tata ruang wilayah kota dapat dilengkapi dengan data batimetrik. Dan yang ketiga, dalam hal wilayah kota berbatasan dengan kabupaten kota, peta rencana tata ruang wilayah kota disusun setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung. Dan yang terakhir, peta rencana tata ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digambarkan dengan penggambaran wilayah kota ditambah dengan wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dalam koridor 2,5 km sepanjang garis perbatasan. Yaitulah tadi hasil makalah tentang peraturan pemerintah tentang ketelitian peta rencana tata ruang. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.